Jamaah, Alhamdulillah Alamin. Kita masih di Islam itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema adab baca Quran yang orang sering lupa. Aku udah gak nangis, aku udah senang. Senang Ustadz Syam, walaupun belum dapat jawabannya. Emang nggak boleh kalau nangis-nangis kan biar meresapi, biar dapat pahala lebih, meluapkan emosi, terharu gitu loh. Kenapa? Ustaz Sam yang suka bikin nangis orang kalau sholat. Ustaz Sam kalau jadi imam kita nangis. Iya baca aja. Kelamaan. Oh kelamaan. Kepanjangan. Kepanjang. Tuh gimana hukumnya kalau seperti itu Ustaz? Saya juga kalau saya jadi imam orang pada nangis. Kecepetan. Gak bisa ngikutin ya. Baik, permisi Syekh Tabib, Ustaz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Ada mufassir yang mengatakan bahwasanya hebatnya Al-Quran itu karena turunnya di hati manusia. Lau anzalna hadzal Quran ala jabal, seandainya turunnya di gunung, maka gunung itu pasti akan tunduk, khusyuk gitu, khashi'a, mutasaddi'an min khasyatillah, dan bisa jadi gunung itu terpecah. Nah, watilkal amsal, dan inilah permisalan linnasi la'allahum yatafakkarun, agar mereka berpikir tentang permisalan ini. Artinya ketika Al-Quran ini turun ke gunung dan gunung ini bisa terbelah, biasanya gunung yang terbelah itu akan memunculkan air mancur gitu. Subhanallah. Atau air terjun yang keluar daripada gunung yang pecah, pecahan batu. Dan ketika Al-Quran itu turun ke hati manusia, maka batu-batu yang ada di hati, bukankah hati ini kan mengeras ya, dan dilembutkan dengan Al-Quran. Ketika turun Al-Quran dan melembutkannya, maka yang keluar bukan air terjun, tapi yang keluar adalah air mata. Subhanallah. Jadi kalau gunung itu yang keras, kalau turun Al-Quran akan mengeluarkan air terjun, tapi hati yang keras ketika diturunkan Al-Quran akan mengeluarkan air mata. Maka subhanallah, dengan dikatakan apakah membaca Al-Quran dengan mengeluarkan air mata, apakah akan menambah pahala? Insya Allah akan menambah pahala. Karena sahabat Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda, sekaligus daripada mertua daripada baginda Nabi Muhammad SAW, itu ketika Nabi Muhammad sudah tidak mampu atau tidak bersedia untuk menjadi imam, ingin digantikan, maka Ibunda Aisyah melarang untuk ayahnya. Jangan ayahku, katanya, jangan Abu Bakar. Kenapa? Abu Bakar tuh nggak bisa dia imam. Sedikit saja dari kata Al-Quran dia ucapkan udah nggak bisa nyambung lagi. Kenapa? Karena sedikit dia baca daripada ayat Al-Quran udah nggak berhenti air matanya menetes. Saking khusyuknya, tunduknya hatinya dengan Al-Quran tadi. Subhanallah. Ada lagi satu kisah tentang seorang Fudail bin Iyad mempunyai seorang anak. Jadi Fudail bin Iyad ini kalau sholat itu khusyuk gitu ya. Anaknya selalu pingsan di belakang ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran ini. Apalagi membahas tentang azab-azabnya Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti bagi orang-orang yang ingkar akan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya istri daripada Fudail bin Iyad mengatakan kepada suaminya, kalau anakmu ikut sholat, jangan kau bahas neraka. Cari ayat-ayat yang menggembirakan saja. Jangan ayat-ayat yang sedih gitu. Jangan ayat-ayat yang membahas tentang neraka. Maka subhanallah, berjanjilah Fudail bin Iyad ketika imam membahas ayat-ayat menyenangkan. Suatu ketika anaknya sedang safar gitu ya, anaknya sedang keluar daerah, maka Fudail bin Iyad tibalah saatnya membaca ayat-ayat sedih lagi, karena hobinya juga baca ayat-ayat yang mengingatkan orang akan adab neraka. Tiba-tiba ternyata anaknya ikut masbuk. Subhanallah. Lalu ternyata anaknya bukan lagi pingsan, meninggal dunia pada saat itu. Kata istrinya, coba lihat perbuatanmu kepada anakmu, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, anakmu sampai meninggal dunia mendengarkanmu membaca tentang adab-adabnya Allah Subhanahu wa taala. Lihat hatinya orang kalau sudah terikat dengan Al-Quran,
pasti menetes air matanya, bukti bahwa kerasnya hati sudah daripada dihancurkan dengan Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Berarti tadi aku terlalu lembut hatinya ya. Iya, Masya Allah. Bisa juga ya, biasanya perannya antagonis ini bisa nangis gitu ya. Nah, sekarang mau nangis terus. Kenapa? Biar lebih menghayati. Oh gitu. Syekh mau nanya ya, Syekh? Boleh, Syekh. Kan harus belajar. Semua yang ada di sini juga jamaah pengen belajar supaya adab-adabnya benar. Masa Syekh ada yang kalau baca Al-Quran kan, kalau aku juga gitu sih Syekh. Awal-awal mau baca Al-Quran, ta'awudz dulu, udahannya Shadaqallahul Azim setelah selesai membaca Al-Quran. Tapi ada juga yang enggak Syekh. Itu sebenarnya harusnya gimana Syekh biar aku nggak salah? Mohon penjelasannya Syekh Muhammad ya. Kalau membaca Al-Quran, kalau mulai membaca Al-Quran, dianjurkan mulai dengan ta'awudz. Wah, Ya. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Semua ketika mulai membaca Al-Quran, mulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baru mulai. wah. Panjang dia penjelasannya. Kalau gitu akan dijawab melalui tausiah oleh Syekh Muhammad Jaber. Silakan Syekh. Siap. Alhamdulillah. Berarti harusnya auzubillah. Tausiah benar ini. Bismillah. Ini hal penting sekali. Kalau mau baca Al-Quran, sebelum mulai dengan ta'awudz. Karena ayatnya jelas dalam Al-Quran, "Idza qara'ta al-Qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim." Mulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau selesai baca Al-Quran, kita membaca biasa Shadaqallahul Azim. Itu boleh. Boleh. Tapi mungkin ada jamaah yang bertanya, Syekh, nggak ada dalilnya, nggak ada hadisnya. Kesepakatan ulama sejak dulu ratusan tahun, biasa ketika selesai khatam Al-Quran, berhenti dengan baca Shadaqallahul Azim. Dari mana Shadaqallahul Azim? Dari ayat suci Al-Quran. Qul Shadaqallah. Sering kita Shadaqallahul Azim. Tapi saya mohon maaf, ini saya kasih ya usulan atau solusi bagi seorang yang tidak mau membaca Shadaqallahul Azim. Ada zikir. Ini juga tambahan ilmu untuk semua. Kalau selesai baca Al-Quran, boleh baca zikir dalam hadis sahih. Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika selesai baca Al-Quran, membaca doa Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kok, Syekh, ini kafaratul majlis. Biasa ketika selesai majlis ilmu kita baca zikir ini, doa ini. Ya, ketika kafaratul majlis baca zikir ini. Ketika selesai bacaan Quran, baca zikir ini. Itu dalam hadis sahih. Tapi yang mau baca Shadaqallahul Azim, itu insyaAllah boleh. Tidak ada masalah, tidak ada larangan. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Insyaallah. Alhamdulillah. Aku diperbolehkan. Aku kayak gitu, kadang ada orang yang bilang nggak usah gitu-gitu. Ternyata harus baca ta'awudz dulu, baca Shadaqallahul Azim dulu gitu ya, Masya Allah. Kalau ada orang ngaji, tiba-tiba dia batuk. Apakah dia mulai lagi baca basmalah atau gimana? Ustaz, malah kalau acting batuk itu bagus banget sih ya. Jadi Misalkan kayak ini real banget. pertanyaan benar ini. Akbar banget loh, Akan ada orang ngaji, Terus batuk. tiba-tiba dia berhenti karena jawab salam lah, ada yang tanya lah. Apakah dia berhenti terus memulai lagi taus atau baca basmalah? Contoh, dia ngaji. Batuk. Ya. Apakah dia memulai baca basmalah lagi, taus Atau ta'awuz dulu, taus basmalah. Terus kalau batuk terus? Berarti ta'awuz terus ini enggak boleh baca ini. Berarti enggak ya? Tetap dilanjutin ya. Enggak, hanya di awal saja, mulai di awal saja. A'udzubillah. Sampai kata ulama kalau misal kita dalam majlis, Ada orang Assalamualaikum kita gitu. membaca, kita baca. Misal yang mulai, misal Ustaz Maulana, Ya. setelah itu Sonil, Ya. nyambung. Terus Sambung-sambung. yang mulai awal itu baca ta'awuz. A'udzubillah. Setelah itu kalau mau lanjut aja tanpa ta'awuz. Tapi misalkan maaf, ini kan lagi berdialog Batuk. sama Allah Al-Quran. Batuk. Tiba-tiba ada orang bicara. Oh. Ada yang namanya kita ngobrol, itu diberhentikan atau taus dulu baru jawab? Bicara sama antum? Ya, misalkan lagi ngaji. Lagi ngaji. Iya, lagi ngaji. Ada yang mau bicara. Sony, ada orang nggak paham banget. nggak paham. Kita lagi ngaji, ya Allah ini orang bertanya lagi. Gimana tuh? Ya,
Itu boleh, tergantung kata ulama, tergantung. Kalau bicaranya panjang sampai ya ada waktu, ada tidak ada misal yang tentukan berapa lama. Tapi kalau misal satu ucapan, dua ucapan, ini mohon maaf, mana baju saya taruh di mana? Ya sana. Kok nggak usah tahu lagi. Langsung lanjut. Ya. Tapi kalau ngomong, bicara, ngobrol ya. Oh, itu lebih baik mulai dengan tahu lagi. Nah, sekarang aku kalau misalnya orang lagi sibuk, lagi nyapu segala macam, tapi dia harus selesai hafalan, lagi mau hatamin Quran. Dia lagi nyapu, dia baca Quran, lagi naik motor, dia baca Quran, segala macam, saking pengen hatamin. Itu gimana? Mendingan selesaiin dulu pekerjaannya apa hatamin dulu bacaan Quran? Oke, kita bahas. Gimana Ustaz Maulana? Makasih banyak. Terjawab sudah. Alhamdulillah. Kalau lagi batuk gimana tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak tim Islam India yang mengangkat tema ini, karena ini baru saja kejadian pada diri kami, atau memang keseharian banyak kejadian. Kan tidak boleh memberi salam kepada orang yang ada di dalam toilet. Bahkan masuk masjid jangan beri salam. Tidak boleh beri salam masuk masjid. Tidak boleh. Doa masuk masjid yang dibaca. Pada waktu masuk masjid, Assalamualaikum, setengah mati yang salat sunat. Waalaikumsalam. Setengah mati yang lagi ngaji. Jadi lihat-lihat posisinya. Yang mana didahulukan pekerjaan itu. Lihat satu, posisi mendesak. Ya, karena makruh juga hukumnya kalau kita ibadah dalam keadaan menahan hajat. Kan nggak ada konsen. Ini jadi sebaiknya kalau memang mau ada keluar, simpan dulu, lebih selesaikan dulu hajatmu daripada kepikiran. Sama salat, antara salat dengan makan itu lebih dahulukan makan dulu, makan dulu baru salat daripada salat ingat makan. Oh iya. Ya, orang lagi ngaji sudah ada makanan, ya udah hentikan. Karena kasihan orang sudah siapin. Ya, kita lihat situasi dan kondisinya. Jadi pada saat mau menyelesaikan pekerjaan, yang mana dulu? Lalu ada baiknya, makanya kita bersyukur di Indonesia ini guru-guru ngaji kita itu ngajarin luar biasa. Juz amma dulu, surah sudah pendek diajarin. Kalau di Madinah sama dong. Semuanya sama. Semuanya sama. Sama Al-Baqarah. Tidak bisa. Jadi terus ada juga murid saya dulu pernah datang, Ustadz saya mau belajar ngaji, iya. Tapi kata orang tua saya dimulai dari surah Yasin. Baru kali ini saya dapat ada orang mau belajar ngaji tapi langsung surah Yasin. Oh bagus sih, nggak silakan. Ya, jadi ini luar biasa indahnya Al-Quran itu. Maka dalam hal ini pembelajaran yang terbaik adalah ketika kita mendahulukan Allah, tapi ingat ternyata Allah mendahulukan hambanya daripada dirinya. Kebayang nggak waktu 2 tahun pandemi ini Allah mengalah terhadap diri kita, salat di rumah, ya, salat Jumat, baru kali ini kita salat Idul Fitri di rumah masing-masing. Itu kan, itu bagaimana Allah mendahului kita. Sekalipun seharusnya kita mendahulukan Allah. Ingat, kita beriman kepada kitab Allah, malaikat, kitab, nabi, hari kemudian, qada dan qadar. Berarti beriman kepada Quran. Minimal 100 ayat lah satu hari. 100 ayat ya. 100 ayat. Surah Yasin 83. Tambah Al-Fatihah 7 ayat. Sudah 90. 10-nya trikul. Benar kan? Jadi minimal 100 ayat. Ayolah, ayo. Anak-anakku yang lagi nonton, ayo. Nah gimana nih? Ayo berusaha hatam. Siapa yang menghatamkan Quran? 70.000 malaikat mendoakan. Masya Allah. Wah ini. Ayo hatamkan Quran. Hatamkan Quran. Cuma posisinya juga dilihat-lihat. Jangan sampai ada teman saya dulu. Jagonya ibadahnya, doanya. Orang lagi belajar, di mana dia? Dia lagi duha. Ya Allah, PR banget itu orang. Kedua bisa dia atur jam istirahat, jam belajar. Jadi lihat dulu situasinya. Ya Allah. Jamaah kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz.
Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum Ustadz, saya mau cerita. Saya kadang kalau suka murojaah hafalan saat main HP. Tapi sambil rebahan, bahkan tidak menutup aurat dan tidak wudhu. Hanya untuk mengingat-ingat saja hafalan kita. Apakah boleh seperti itu Ustadz? Wah, ini panjang nih. Ini harus dijawab melalui tausiah lagi. Saya mau lagi. Berkenaan dengan Al-Quran harus tausiah lagi saya mau. Sebelum saya menjawab, saya mau tanya. Ya. Saya mau tanya. Kalau meeting, ya, di kantor bersama karyawan atau pimpinan, berani nggak main HP saat meeting? Subhanallah. Atau silent atau bisa dimatikan HP-nya supaya fokus di meeting. Jangan sampai Al-Quran kalamullah berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala kita main. Jangan. Kira-kira berapa waktu yang kita luangkan untuk Al-Quran? 10 jam, 20 jam sampai nggak ada waktu untuk main HP atau waktu-waktu untuk hal-hal yang lain. Cuman 1 jam paling yang hebat, orang saleh 1 jam atau setengah jam, ya, atau seperempat. Usahakan waktu itu lillahi ta'ala. Jangan sampai campur dengan hal-hal yang lain. Sebagaimana ketika meeting, ketika misal kita makan atau apa, tidak campur dengan hal yang lain. Usahakan Al-Quran ini berapa menit? 10 menit, 15 menit, setengah jam, 1 jam. Usahakan luangkan waktu lillahi ta'ala. Hormatilah waktu Al-Quran. Hormatilah Al-Quran, ta'zimlah Al-Quran. Supaya dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu saya harap jangan suka main, jangan. Tapi kalau misal dalam perjalanan, atau misal santai, boleh saja baca Al-Quran, tidak ada masalah. Khususnya saudara kita wanita misal di rumah, banyak yang bertanya apakah harus pakai hijab, tutup aurat semua, tidak masalah. Kalau misal di tempat yang aman, di rumah sendiri, nggak ada orang asing, keluarga saja atau anak-anak mau baca Al-Quran, apakah harus pakai hijab, tutup aurat semua, tidak ada masalah. Allah lebih utama bagi misal seperti yang tadi sampaikan, ya misal berwudu, suci dan lain, mau baca Al-Quran, misal santai di rumah, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala. Kalau dia lagi rebahan-rebahan, Gak apa-apa juga kalau di rumah sendiri. Masa meeting kayak gitu, Syekh? Kalau begitu mungkin nggak boleh kalau begitu. Kalau maksudnya kalau berbaring, misal mau baca Al-Quran, apakah baca Quran harus duduk, misal, apakah harus hadap kiblat? Itu lebih utama, lebih baik. Tapi kalau misal santai, misal di kasur atau berbaring, boleh gitu ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Itu ulama menjelaskan, boleh baca Al-Quran sambil berjalan. Boleh baca Al-Quran atau zikir sambil duduk. Boleh baca Al-Quran sambil berbaring. Ada di Madinah mungkin pernah lihat. Khususnya dari negara Mauritania, Shinggit. Itu mereka hafalan Quran mereka sangat luar biasa. Semua Masya Allah di mana-mana terkenal di dunia yang paling hebat hafalannya Al-Quran, hadis semuanya orang Shinggit. Mereka gimana bacanya? Di Masjid Nabawi itu. Mereka berbaring. Berbaring saya mereka baca. Aku lihat. Kenapa? Karena sebenarnya mereka baca bukan 10 menit, bukan 20 menit, bisa sampai 1 jam, 2 jam. Bayangkan. Itu bukan hanya 5 menit. Kalau mohon maaf, kalau main HP, Masya Allah itu ini hadap kiblat lagi. Lagi. Tapi kalau Al-Quran ya ngantor. Jangan begitu. Hormatilah Al-Quran. Kalau yang baring itu karena dia ngajinya 1 sampai 3 jam. Kalau cuma 10 menit mau baring-baring. 10 menit baring-baring lagi. Apalagi baru buka doang udah baring. Terima kasih Muhammad untuk penjelasannya. Terima kasih ya Jamal sudah bertanya ya. Semoga terjawab ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ada informasi penting dari Kak Fadli sama Ustadz Syam. Apa mengenai apa? Wah. Jamaah juga pada kepo kan? Kalau gitu kita dengerin yuk informasinya apa. Silakan Ustadz Syam. Aduh, subhanallah, ya Allah. Pengen curhat, pengen cerita. Apaan? Mas Fadli nih, biasa nggak sih giginya ngilu, terus pas makan yang manis-manis gitu, giginya jadi sakit. Aduh, Ustadz Syam, hati-hati tuh Ustadz Syam. Bisa jadi ada bakteri di mulut dan gigi. Ya Allah, nah itu dia Mas Fadli. Ada nggak rekomendasi pasta gigi yang bagus dan halal? Oh, kalau begitu
pakai ini aja. Nah, ini dia. Pepsodent Siwak Habatus Sauda. Ini mengandung zinc mineral yang efektif 99% melawan bakteri pada gigi, gusi, lidah, dan pipi. Aduh, Masya Allah. Kalau ini sih insya Allah udah terjamin halal kan Mas Fadli? Iya dong Ustadz Syam. Karena Pepsodent Siwak Habatus Sauda ini mengandung siwak dan habatus sauda, bahan alami yang disunahkan Rasulullah SAW yang dapat memutihkan gigi dalam 7 hari. Nah, nggak cuma itu aja Ustadz Syam. Pada saat kita membeli Pepsodent Siwak Habatus Sauda ini, kita juga telah ikut berpartisipasi dalam misi sosial. Karena 2,5% keuntungan dari ini akan disalurkan untuk program sahur amal dan perawatan gigi dan mulut untuk anak. Masya Allah, tabarakallah. Ini sih produk yang bermanfaat banget buat kita di dunia, bahkan menambah pundi pahala kita di akhirat nanti kan Mas Fadli? Masya Allah. Pepsodent Siwak Habatus Sauda untuk gigi putih alami dalam 7 hari. Lawan 99% bakteri. Alhamdulillah. Nah, buat jamaah yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam Itu Indah. Jadi yang di rumah jangan pindah-pindah channel ya. Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.